Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, teman-teman melihat ada gambar di sini. Nah, ini gambar yang berhubungan sama klasifikasi makhluk hidup. Jadi, kita sudah tahu bahwa banyak sekali objek biologi yang kita pelajari atau banyak sekali makhluk hidup yang sudah kita ketahui di bagian keanekaragaman hayati. Nah, untuk menyederhanakan agar mudah dipelajari, maka para ilmuwan itu melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi ini adalah pengelompokan makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam klasifikasi ini. Di antaranya adalah yang pertama bahwa klasifikasi itu dilakukan secara sistematis. Dan kemudian dimulai dari yang kelompok besar sampai dengan kelompok kecil. Nah, berikutnya itu ada dasar-dasar klasifikasi. Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup itu diantaranya adalah ciri-ciri fisik makhluk hidup itu, kemudian morfologinya, terus cara bereproduksinya, kemudian manfaat dari makhluk hidup itu, lalu ciri kromosomnya, kemudian kandungan gen di dalam kromosom, dan juga kandungan zat biokimiawinya. Oke, kita langsung aja ke tingkatan takson makhluk hidup. Tingkatan takson ini adalah tingkatan kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Jadi dia itu sistematis, tersusun dengan bagus. Yang tertingginya adalah, di sini pakai domain ya, biasanya menggunakan kingdoms ya. Kemudian yang terendah adalah spesies. Jadi ini tertinggi sampai dengan terendah. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah ada perbedaan antara persamaan ciri makhluk hidup yang ada di tingkatan takson ini dengan jumlah anggota taksonnya. Maksudnya kayak gini, dia berbanding terbalik. Kalau di sini semakin dia menuju ke tingkatan takson terendah, maka semakin banyak persamaan ciri makhluk hidupnya. Semakin dia ke arah bawah atau ke arah rendah, maka persamaan cirinya makin banyak. Kemudian kalau dia menuju ke atas, ini persamaan jumlah anggota taksonnya makin banyak. Biar gampangnya pakai ini aja ya, contohnya kayak gini. Nah, ini adalah kingdomnya, ini adalah filumnya, ini kelasnya, ordo, family, genus, spesies. Kita lihat di sini, di tingkat animalia tuh ada banyak hewan di situ. Jadi semua jenis hewan ada di sana. Banyak jumlah hewannya, tapi sedikit kemiripannya. Singa sama kupu-kupu kan jauh, jadi sedikit persamaan ciri yang dia miliki. Kemudian kita menuju ke tingkatan takson yang ke bawahnya lagi, filum. Nah, di filum ini adalah filum chordata. Chordata itu hewan yang bertulang belakang. Kupu-kupu nggak punya tulang belakang, jadi dia nggak masuk ke sini. Sehingga berkuranglah jenis hewannya, tapi makin banyak persamaan sifatnya lah dibandingkan dengan yang di atas. Kemudian turun lagi ke tingkatan takson yang ke bawahnya lagi, adalah kelas. Kelasnya mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar mamae, punya telinga juga. Nah, ikan nggak punya telinga dan nggak punya kelenjar mamae, jadi dia nggak ada di sini. Sehingga jumlahnya berkurang, tapi persamaan sifat hewan yang di sini makin banyak dibandingkan dengan yang di sini. Turun lagi ke kelas yang bawah, yaitu di ordo, karnivora. Karnivora itu hewan yang memakan daging. Nah, gajah kan makan rumput tuh, jadi dia nggak masuk ke, makin berkuranglah jumlah hewan di tingkatan takson ini, di ordo ini. Cuman, dia punya kemiripan sifat yang lebih banyak dibandingkan dengan di bagian kelas ini. Kita lanjutkan ke tingkatan yang lebih bawah lagi, yaitu di family Felidae. Nah, di Felidae ini adalah keluarga atau family kucing-kucingan di sini. Dia punya karakter tuh, ada gigi tajamnya, badannya ramping, dan dia punya kemampuan memanjat yang bagus. Nah, di sini hewan yang warna abu ini nggak masuk ke sini, karena dia tidak mirip dengan suku kucing-kucingan. Sehingga makin berkuranglah jumlah organismenya, tapi kemiripan antara organisme di tingkatan takson ini lebih banyak dibandingkan takson yang di atasnya. Kemudian kita turun lagi ke genus, genus Panthera. Makin berkurang dia juga jumlahnya. Kalau kucing itu genusnya Felix kalau nggak salah. Kalau Panthera ini ada macan, ada singa, ada harimau, itu Panthera dia genusnya. Dia makin banyak kemiripannya sampai ke bagian paling bawah. Jadi semakin ke bawah semakin banyak persamaan sifatnya, tapi jumlah makhluk hidupnya makin sedikit ya. Jadi persamaan sifat dengan jumlah anggota takson itu berbanding terbalik.
Makin ke bawah makin banyak sifatnya, tapi makin sedikit jumlah anggota taksonnya. Tapi kalau makin ke atas, makin banyak jumlah anggota taksonnya, tapi makin sedikit persamaan sifatnya. Seperti itu. Terus berikutnya perlu diingat bahwa ini harus berurutan, tingkatan taksonnya nggak boleh kebolak-kebalik. Cara gampang ingatnya kayak gini. Kalau untuk yang hewan, saya pakai singkatan Kivikelasorphages. Jadi, yang hewan itu singkatannya, tapi bebas ya, kalian mau pakai singkatan apa aja. Ini hanya untuk membantu mengingat jembatan keledai istilahnya. Membantu mengingat susunan suatu kata, sehingga nggak ketukar-ketukar tempatnya. Kivikelasorphages. Jadi, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Harus ngurut, ini dari atas ke bawah. Di spesies itu tingkatan takson paling bawah dalam hal ini, sedangkan kingdom itu atau domain itu yang di atas. Sedangkan kalau untuk tumbuhan tinggal ganti phylum menjadi divisio. Jadi Kivikelasorphages. Kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Oke, seperti itu guys untuk tingkatan takson. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.